Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Singkatnya, setelah 2 bulan kemudian, di perbatasan baradaya kota kuno liar, Xiaoyan berdiri di luar kota. Matanya memandang ke kejauhan ke kota kuno liar yang dibangun dari sebongkah batu misterius. Arus lalu lintas manusia yang tiada henti terus memasuki gerbang kota kuno seperti semut. Apakah orang-orang ini semua ada di sini untuk konferensi alkemis? Aku ingin tahu seberapa kuat para alkemis di benua ini, ucap Xiaoyan. Dia memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya ketika melihat kota yang dipenuhi aura kuno. Dia bergumam pelan sebelum tubuhnya bergerak dan terbang menuju gerbang masuk. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan berjalan di tengah banjir arus manusia di kota kuno. Saat pertemuan besar alkemis semakin dekat, para talenta luar biasa dari berbagai tempat juga mulai berkumpul menuju kota kuno liar. Xiaoyan tentu saja tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini. Setelah tiba di kota kuno, tugas pertamanya adalah segera menemukan pemurni senjata yang disebutkan Luojin saat itu. Dalam hati Xiaoyan, dia hanya ingin memperbaiki penguasa Suan beratnya. Hal-hal lain tidak penting di matanya. Tentu saja meninggalkan wilayah selatan juga bisa dianggap sebagai masalah penting di hati Xiaoyan. Lagi pula kemanapun Xiaoyan pergi atau sejauh mana dia telah memperbaiki penguasa Suan berat, jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan yang cukup, kehancuran penguasa Suan hanyalah masalah waktu saja. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin Xiaoyan lihat. Saat dia berpikir seperti ini, langkah kaki Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit lebih cepat. Sebentar lagi dia sudah sampai di kawasan kota kuno. Sesampainya di tempat ini, suara tak henti-hentinya memenuhi telinganya. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiaoyan, kekuatan rata-rata para praktisi di sini jauh lebih baik daripada di kota Qingyang. Di tempat ini praktisi terlemah sebenarnya sebanding dengan dataran tengah di benua Doqi. Mereka semua adalah Do Huang. Di antara mereka tidak ada kekurangan Dozong. Bahkan para elit Dozun yang bisa disebut penguasa di kota Qingyang sama seperti orang biasa di tempat ini. Selain itu, di bawah penyelidikan Xiaoyan tidak kurang dari 10 elit Dozeng. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup bagus di perbatasan benua. Tentu saja ini bukan apa-apa di mata Xiaoyan. Namun jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia akan menyadari bahwa ini hanyalah tempat pinggiran di benua ini. Namun kekuatan orang-orang di sini sudah mencapai kelas Do Huang. Mereka tidak kalah dengan 3 lembah di benua Doqi. Ketika 3 lembah disebutkan, Xiaoyan mengingat lembah api pembakaran. Kalau dipikir-pikir lagi, leluhurnya yaitu Xiao Xuan telah memberitahunya bahwa lembah api pembakaran dianggap sebagai salah satu faksi teratas di benua itu pada zaman kuno. Lembah api pembakaran pernah menghasilkan dodi elit. Setelah datang ke benua Yuanwu ini, Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa bertemu mereka di sini. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat menjadi senyuman saat dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Jika mereka ditakdirkan, mereka tentu akan bertemu. Mengapa dia harus cemas tentang segala hal? Setelah memulihkan pikirannya, tubuh Xiaoyan yang hendak terus berjalan ke depan tiba-tiba berhenti. Alisnya juga tanpa sadar menyatu. Tubuhnya perlahan berbalik dan matanya menatap sebuah bangunan di sampingnya. Bangunan ini berbentuk seperti menara. Sekilas seseorang bisa merasakan energi kaya dan sombong. Pavilion ini secara mengejutkan dibangun dari kayu logam hitam berkualitas tinggi. Di bagian luarnya ada penghalang yang dipasang secara pribadi oleh dodi elit. Jika seseorang benar-benar ingin menerobos masuk dengan paksa, sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi kecuali seseorang memiliki kekuatan dodi sejati. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan, pandangannya juga perlahan beralih ke bawah. Akhirnya ia berhenti di papan nama di atas pintu. Di papan namanya, tulisan Pavilion Awan Tersembunyi. Ditulis dengan kaligrafi flamboyan. Saat tatapan Xiaoyan menyapu 3 kata besar itu, matanya sedikit menyipit. 3 kata besar itu sepertinya mengandung semacam kekuatan pendukung surga. Setelah merasa sedikit terkejut, Xiaoyan bergerak dan dia mengambil langkah besar menuju Pavilion Awan Tersembunyi. Xiaoyan merasa mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan di tempat ini. Saat dia melangkah ke pavilion, kebisingan di luar tiba-tiba menjadi tenang. Pavilion Awan Tersembunyi ini seperti dunia lain. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan mengamati segala sesuatu yang ada di Pavilion Awan Tersembunyi. Dia segera mencium aroma pil yang sangat kaya. Aroma pilnya begitu kaya, bahkan membentuk awan di udara. Saat Xiaoyan melihat sekelilingnya,
dia mendapati bahwa aula yang sangat luas ini telah ditempati oleh banyak meja kristal transparan. Konternya dipenuhi dengan segala jenis bahan obat. Pada saat ini meja kristal ini sudah dikelilingi oleh banyak orang. Bagian dalam aula besar ini juga dibagi menjadi area bahan obat dan area pil obat. Namun ramuan obat dan pil obat ini yang bisa dianggap sebagai harta karun besar di mata semua orang di depannya hanyalah barang kelas 3 yang bahkan tidak dipedulikan oleh Xiaoyan. Setelah dengan santai melihat sekelilingnya, Xiaoyan menggerakkan kakinya menuju ke lantai 2. Ketika dia sampai di tangga, Xiaoyan dihadang oleh 2 pria tua di depannya. Segera salah satu lelaki tua itu mengungkapkan senyuman ramah di wajahnya saat dia berbicara kepada Xiaoyan. "Jika kamu ingin pergi ke lantai 2, kamu harus memiliki kekuatan Douzong," ucap lelaki tua itu. Xiaoyan hanya tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia telah mengalami aturan-aturan ini berkali-kali dan secara alami sangat jelas tentangnya. Hal-hal yang benar-benar bagus di pavilion awan tersembunyi ini pasti ada di lantai 2. Langkah kaki Xiaoyan tidak berhenti. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Namun Xiaoyan menekan kekuatan sejatinya. Ketika kedua lelaki tua itu merasakan aura di tubuh Xiaoyan, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Kejutan terungkap di mata mereka ketika mereka melihat Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Douzong muda di kota kuno liar. Di bawah persepsi spiritual kedua lelaki tua ini, aura yang dipancarkan Xiaoyan saat ini memang aura Douzong. Ini juga sesuatu yang sengaja dilakukan Xiaoyan. Lagi pula jika dia benar-benar melepaskan kekuatan sejatinya, Xiaoyan tidak yakin seberapa besar keributan yang akan ditimbulkannya. Terlebih lagi pavilion awan tersembunyi ini jelas bukan faksi biasa. Yang terbaik baginya adalah tidak menarik terlalu banyak perhatian. Namun ketika dia melepaskan aura Douzong, ekspresi dari beberapa kultivator di kelas Dohuang tampak sangat menarik saat ini. Pada saat ini tatapan mereka juga terfokus pada Xiaoyan, yaitu ahli muda Douzong elit. Bukannya mereka belum pernah melihat Douzong seusia ini. Baru-baru ini memang ada beberapa Douzong berusia 20 tahun lebih di kota kuno. Tetapi beberapa orang itu adalah anggota keluarga bangsawan terkenal. Namun pada saat ini Xiaoyan tampaknya merupakan pengecualian. Xiaoyan tentu saja tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Dia mengangguk dan tersenyum pada kedua lelaki tua itu. Melihat ini, kedua lelaki tua itu juga mengungkapkan senyuman ramah kepada Xiaoyan. Tubuh mereka sedikit miring dan membuka jalan bagi Xiaoyan. Segera Xiaoyan dengan lembut mengangkat kakinya. Tubuhnya bergerak dan melangkah ke tangga menuju lantai 2. Setelah itu punggungnya perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Langkah kaki Xiaoyan tidak berhenti begitu dia mencapai lantai 2. Dia mengabaikan para elit Douzong di lantai 2 dan berjalan langsung menuju tangga menuju lantai 3. Kali ini Xiaoyan tidak melakukan tindakan sopan apapun. Aura di dalam tubuhnya dengan cepat naik ke kelas Douzun. Aura milik elit Douzun tiba-tiba menyapu lelaki tua yang duduk di depan tangga. Orang tua itu tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja hendak berdiri dan memperingatkan Xiaoyan ketika dia dikejutkan oleh aura liar dan kejam milik seorang elit Douzun dari tubuh Xiaoyan. Wajah penjaga itu dipenuhi kejutan saat dia melihat Xiaoyan. Hatinya berulang kali bertanya-tanya, kapan elit muda Douzun muncul di kota kuno liar ini? Namun ekspresi wajah Xiaoyan tampak sangat tenang. Dia tidak memiliki waktu untuk melihat ekspresi terkejut dari lelaki tua di depannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke lantai 3 di depan mata semua orang. Orang tua itu baru pulih setelah sosok Xiaoyan berjalan melewatinya. Dia menoleh dan menatap punggung Xiaoyan yang perlahan menghilang dari pandangannya. Alisnya terjalin erat. Sesaat kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tindakan Xiaoyan sama seperti sebelumnya setelah dia mencapai lantai 3. Aura di dalam tubuhnya langsung melonjak dan hanya berhenti perlahan ketika mencapai kelas Douzeng. Ekspresi mata tetua yang menjaga lantai 3 juga berubah beberapa saat kemudian. Dia mengirim Xiaoyan ke lantai 4 sambil tersenyum di depan mata kaget semua orang. Setelah Xiaoyan dan lelaki tua itu menghilang, para elit Douzun di lantai 3 mulai berdiskusi. Douzeng elit muda, bahkan beberapa orang tua yang sudah lama terkenal di wilayah barat daya ini, tanpa sadar menampakkan keterkejutan di mata mereka saat melihat ke arah Xiaoyan. Selama periode waktu yang singkat ini, orang-orang di luar pavilion awan tersembunyi juga telah mendengar bahwa ada elit muda Douzong, elit muda Douzun, dan elit muda Douzeng. Meskipun dikatakan ada 3 orang, ketika orang ini mengumpulkan semua karakteristik dari ketiga orang tersebut, mereka langsung mengerti bahwa ketiga orang yang disebutkan adalah orang yang sama.
Motif Xiaoyan melakukan semua ini telah sepenuhnya ditebak oleh orang-orang ini. Itu hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun sayang sekali, niat Xiaoyan sepertinya menjadi bumerang. Hal itu membuat semakin banyak orang menyadari keberadaannya sebagai sosok yang menentang surga. Begitu Xiaoyan mencapai lantai 4, ruang di depannya langsung menjadi luas. Jumlah orang di lantai 4 memang jauh lebih sedikit dibandingkan beberapa lantai di bawahnya. Namun jika seseorang berbicara tentang kekuatan orang-orang yang berdiri di lantai 4, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di bawah. Ini karena kecuali beberapa orang, sisanya ada Eli Doseng. Kekuatan seorang Eli Doseng adalah persyaratan minimum untuk memasuki lantai 4. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan pavilion awan tersembunyi. Bahkan para Eli Dosun yang biasanya harus dihormati dalam segala hal dunia luar, hanya bisa dengan patuh mengikuti aturan di sini. Adapun untuk lantai kelima yang merupakan lantai terakhir, bahkan Eli Doseng tidak berani memikirkannya untuk menginjakan kaki di sana. Kekuatan pavilion awan tersembunyi bisa sedikit terungkap dalam masalah sekecil ini. Dari sini kita bisa melihat betapa hebatnya itu. Penampilan Xiaoyan telah menarik perhatian semua Eli Doseng di sini. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka ketika melihat bahwa Eli Doseng yang baru saja tiba ini sebenarnya masih muda. Mata mereka mengandung kejutan besar yang muncul di dalam diri mereka. Seorang Eli Doseng di usia yang begitu muda benar-benar bisa disebut sebagai eksistensi yang menentang tatanan alam. Jika Xiaoyan yang sebelumnya hanya memiliki aura Dosun dapat digambarkan sebagai iblis, maka Xiaoyan yang auranya telah mencapai kelas Doseng saat ini hanya bisa dikatakan menentang tatanan alam. Tidak tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan diungkapkan orang-orang ini. Andai mereka menyadari bahwa kekuatan sejati Xiaoyan adalah Dodi Elite. Pada saat ini semua orang di aula juga mengingat wajah Xiaoyan setelah merasakan aura Doseng asli di tubuhnya. Bakat menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk membuat mereka memandangnya dengan sangat penting. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menentang surga di usia yang begitu muda. Jika dia benar-benar dewasa di masa depan, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang menakutkan seperti raksasa? Bagaimana hal ini bisa menyebabkan mereka tidak memandang Xiaoyan dengan sangat penting? Namun dibandingkan dengan semua ini, Xiaoyan yang merupakan karakter utama tidak memperhatikan hal ini di dalam hatinya. Matanya hanya terfokus pada counter tertentu di aula. Dia sudah yakin sepenuhnya bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan saat ini. Saat Xiaoyan mengangkat kakinya, orang tua di sampingnya juga memperhatikan arah pandangan Xiaoyan. Segera kilatan muncul di matanya. Dia punya gambaran kasar tentang apa yang ingin dilihat Xiaoyan. Tetua ini memang seseorang yang telah bekerja di pavilion awan tersembunyi selama bertahun-tahun. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa mendeteksi apa yang diinginkan Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan melangkah maju, tetua itu sudah melangkah maju. Dia melewati kerumunan di aula dan tiba di depan konter kristal. Sekilas dia menatap kotak giok seukuran telapak tangan di konter. Kotak giok ini tampak sebening kristal dan memancarkan aura dingin yang meresap ke dalam jiwa seseorang. Jelas sekali kotak giok ini bukanlah barang biasa. Melalui kotak giok tembus pandang, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam kotak giok tersebut ada kristal merah seukuran telapak tangan yang diam-diam tergeletak di dalamnya. Meskipun kotak giok melakukan yang terbaik untuk memblokirnya, seseorang masih bisa merasakan energi jenis api yang sangat ganas mendatangkan malapetaka di ruang kecil di luar kotak giok, menyebabkan ruang tersebut sedikit terdistorsi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi api yang terkandung di dalam kristal ini. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan melewati kerumunan di depannya dan mendarat di kotak giok. Lebih tepatnya pada kristal merah yang memancarkan panas terik di dalam kotak giok. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan memasuki pavilion awan tersembunyi kali ini. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan, dan sudut mulutnya tanpa sadar melengkung menjadi senyuman puas. Melihat ini, si penjual itu dengan bijaksana mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di meja kristal di depannya. Setelah itu dia sekali lagi menatap Xiaoyan dan terkekeh sambil membuka mulutnya untuk berkata, "Bolehkah aku bertanya apakah Anda bersedia membeli giok esensi api ini?" ucap si penjual tua itu. Xiaoyan sekali lagi tersenyum di dalam hatinya. Orang tua kecil ini sangat bijaksana. Ia justru berinisiatif berbicara di hadapan pembeli. Seolah-olah dia sudah yakin bahwa Xiaoyan akan membelinya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Namun tepat ketika Xiaoyan baru saja menganggukkan kepalanya, tiba-tiba saja sebuah suara yang tidak terlalu harmonis terdengar dari dalam aula.
Giok esensi api ini milikku. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang di aula tercengang. Segera setelah itu kerumunan orang perlahan-lahan berpisah dan memperlihatkan dua sosok berjalan. Semua orang di aula tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka melihat kedua sosok tersebut. Setelah itu mata mereka mengandung rasa kasihan saat mereka melihat Xiaoyan lagi. Seolah-olah mereka memberitahu Xiaoyan bahwa orang yang baru saja berbicara bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Pada saat ini mata Xiaoyan mengandung sedikit ketidaksenangan ketika melihat kedua orang itu. Kekuatan keduanya hanyalah Banseng dan Douseng bintang 8. Kekuatan semacam ini tidak mampu menimbulkan gelombang besar apapun di depan Xiaoyan. Penatua yang bertanggung jawab atas penjualan itu jelas cukup akrab dengan mereka berdua. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat mereka berdua. Alisnya tanpa sadar menyatu. Tuan muda Li Kang, giok esensi api ini adalah sesuatu yang ingin dibeli oleh teman muda ini. Oleh karena itu aku berharap Tuan muda Li dapat menarik kembali kata-katamu, ucap seorang penatua pavilion itu. Namun pria yang disebut Tuan muda Li mendengus dingin menghadapi bujukan penatua tersebut. Dia segera membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Oh, apakah begitu? Kalau begitu, aku benar-benar harus bertanya apakah kamu akan setuju, ucap Li Kang mengalihkan pandangannya ke elit Douseng yang berdiri di sampingnya saat dia berbicara. Jelas Li Kang sepertinya mengumbar kekuatan orang yang menjaga di sampingnya. Wajah lelaki tua itu acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di aula. Siapapun yang ditatap oleh tatapannya akan merasakan ketakutan di mata mereka. Segera setelah itu mereka menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini mata Li Kang dipenuhi dengan senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia tidak datang ke pavilion awan tersembunyi untuk hal penting. Giok esensi api ini bukan bagian dari rencananya. Namun kedatangan Xiaoyan yang tiba-tiba ini telah menarik perhatiannya dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa dia Li Kang adalah kebanggaan sejati kota kuno liar ini. Dia telah memasuki kelas Banseng di usianya yang masih muda. Dia selalu dihormati dan dikagumi oleh puluhan ribu orang sejak dia melakukan debutnya. Namun Xiaoyan yang mendadak tiba di sini, yang tampaknya seumuran dengannya, sebenarnya sudah mencapai kelas Douseng asli. Itu berkali-kali lebih kuat dari Banseng seperti dia. Ini juga alasan mengapa dia ingin berbicara dan bersaing dengan Xiaoyan. Hari ini dia Li Kang ingin menekan pusat perhatian Xiaoyan dan membiarkan dia mengerti siapa karakter utama di kota kuno liar ini. Semua ini secara alami terlihat oleh para penatua di pavilion awan tersembunyi ini. Namun kekuatan orang yang melindungi Li Kang di sampingnya memang luar biasa. Hal itu membuat para penatua yang bertanggung jawab atas pavilion ini merasa tidak berdaya. Latar belakang Li Kang bisa dibilang cukup kuat di kota kuno liar ini. Penatua pavilion itu hanya bisa ragu sejenak sebelum membuka mulutnya sekali lagi untuk berbicara. Tuan muda Li, aku harap kamu dapat memahami aturan pavilion awan tersembunyi. Giok esensi api ini adalah sesuatu yang telah disetujui oleh teman muda ini untuk dibeli. Aku berharap Tuan muda Li akan mengambil kembali kata-katanya, ucap penatua pavilion itu. Dia langsung menyebutkan aturan pavilion awan tersembunyi dan menyebabkan ekspresi Li Kang sedikit berubah. Namun dia langsung menatap Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berkata, jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padamu, keluarlah dari kota kuno liar ini sekarang. Jika tidak, ucap Li Kang. Kalau tidak apa, ucap Xiaoyan. Sebelum Li Kang selesai berbicara, suara dingin Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Pada saat ini siapapun bisa mendengar jejak kemarahan dalam kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan menaruh seluruh perhatiannya pada giok esensi api. Awalnya dia berencana untuk langsung meninggalkan pavilion awan tersembunyi setelah mendapatkannya. Namun Li Kang ini dengan paksa telah menyia-nyiakan seluruh waktu Xiaoyan di sini. Ini benar-benar menyebabkan rasa jengkel melonjak ke dalam hati Xiaoyan. Ketika Li Kang mendengar kata-kata Xiaoyan, kemarahan tanpa sadar melintas di alisnya. Orang di depannya sangat berani. Douseng biasa sebenarnya berani menegurnya sedemikian rupa di depan Douseng bintang 8. Bagaimana mungkin tuan muda klan Li ini tidak merasa terhina di dalam hatinya? Bagus, sangat bagus. Sungguh orang yang tidak tahu ketinggian langit. Hari ini ketika kamu meninggalkan pavilion awan tersembunyi, itu akan menjadi hari kematianmu, ucap Li Kang dengan ekspresi kejam di wajahnya. Kamu sangat berisik, ucap Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dia berani menjamin bahwa jika orang di depannya ini mengucapkan sepatah kata lagi, dia akan segera menghancurkannya.
Saat Li Kang hendak terus mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan, dan tepat ketika Doki di dalam tubuh Xiaoyan hendak bergerak, tiba-tiba saja sebuah suara tua lainnya terdengar. Tuan muda pertama Li, jangan bilang bahwa kamu berniat untuk terus menimbulkan masalah di pavilion awan tersembunyiku, ucap suara itu. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang di aula mengeras. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Doki yang hendak bangkit di dalam tubuhnya sekali lagi memulihkan ketenangannya. Ketenangan Doki di dalam tubuh Xiaoyan juga menyebabkan orang yang berbicara menghela nafas lega di dalam hatinya. Hati Li Kang menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata yang ditujukan kepadanya. Namun dia tidak berani bertindak gegabah di depan orang tua yang baru saja muncul ini. Dia hanya bisa melembutkan nadanya ketika membuka mulutnya untuk berkata, "Penatua Swan pasti bercanda. Bagaimana junior ini berani menimbulkan masalah di pavilion awan tersembunyi Anda?" ucap Li Kang. Orang tua yang dipanggil Penatua Swan mendengus dingin ketika mendengar ini. "Aku telah melihat semua yang terjadi hari ini. Giok esensi api ini memang diperoleh oleh teman ini terlebih dahulu. Pavilion awan tersembunyiku harus mematuhi peraturan pavilion dan menjualnya kepada teman ini," ucap Tetua Swan. Pada titik ini, siapapun dapat mengetahui bahwa Tetua Swan ada di sini untuk memihak Xiaoyan. Meskipun Li Kang tidak rela dalam hatinya, dia hanya bisa menekan kebencian di hatinya. Dia tidak berani mengatakan apapun saat dia mengangguk setuju. Namun tatapan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Jelas sekali Xiaoyan saat ini telah menjadi duri di sisinya dan duri di dagingnya. Menurutnya, Xiaoyan pasti akan mati hari ini. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk memedulikan hal tersebut. Saat ini seluruh perhatiannya terfokus pada lelaki tua yang bernama Swan itu. Xiaoyan merasa lelaki tua ini belum tentu membantunya karena kekuatannya. Namun alasan dibalik hal ini masih belum diketahui. Tapi kemungkinan besar akan ada jawabannya dalam waktu dekat. "Temanku, bolehkah aku mengetahui namamu?" ucap Penatua Swan, mengubah nada suaranya dan mengabaikan ekspresi pahit Li Kang. Sebaliknya dia tersenyum sambil menatap Xiaoyan yang berdiri di sampingnya. Orang lain mungkin tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya? Dodi bintang 3 bisa dianggap sebagai ahli yang sangat kuat di kota kuno liar. Meskipun Li Kang juga memiliki latar belakang yang luar biasa di kota kuno ini, jika Swan benar-benar ingin menyentuh pemuda di depannya, kemungkinan besar dia harus berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Penatua Swan, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya Yan Xiao," ucap Xiaoyan. Ketika Penatua Swan mendengar ini, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia pun menjawab sambil tersenyum, "Teman kecil Yan Xiao, ini adalah kesalahan pavilion awan tersembunyiku karena tidak bisa menegakkan keadilan untukmu dalam masalah hari ini. Oleh karena itu aku telah menyia-nyiakan banyak waktumu. Dalam hal ini aku akan memperlakukan esensi giok api ini sebagai sebuah cara untuk mengakuimu sebagai temanku. Dan juga sebagai hadiah permintaan maaf dari pavilion awan tersembunyi milikku. Aku tidak akan menerima 1 sen pun dari barang ini. Aku akan memberikannya padamu," ucap Penatua Swan. Ketika Penatua Swan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di aula ini termasuk Li Kang langsung berubah. Jelas sekali bahwa Penatua Swan ingin berhubungan baik dengan Yan Xiao. Itu sebabnya dia sangat murah hati. Perlu diketahui bahwa pavilion awan tersembunyi adalah kekuatan super. Barang-barang di dalam pavilion ini semuanya merupakan harta tak ternilai yang sulit ditemukan di dunia luar. Dan semuanya sangat mahal. Oleh karena itu, pavilion awan tersembunyi memiliki nama lain di dunia luar, yaitu pavilion langka surgawi. 3 kata sederhana ini cukup untuk menjelaskan nilai sebenarnya dari pavilion awan tersembunyi. Menurut pendapat banyak orang, mungkin inilah alasannya sebenarnya mengapa pavilion awan tersembunyi mampu memiliki kekuatan sebesar itu. Lagi pula tanpa sumber daya dan kekuasaan yang memadai, siapa yang bersedia bergabung dengan pavilion awan tersembunyi? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Penatua Swan, ekspresinya sedikit terkejut. Bahkan jika Penatua Swan tahu bahwa dia adalah ahli Dodi elit bintang 3, ini saja tidak cukup baginya untuk menyerahkan giok esensi api secara gratis. Adapun apa yang dikatakan Penatua Swan tentang keadilan dan ketidakadilan, Xiaoyan tidak mempercayainya sama sekali. Kata-kata itu hanya digunakan untuk membodohi hantu. Xiaoyan tidak berpikir bahwa dia memiliki sesuatu pada dirinya yang layak dilakukan oleh Penatua Swan. Lagi pula bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa mendapat peringkat di pavilion awan tersembunyi. Karena itu masalahnya,
mengapa Penatua Swan memberinya giok esensi api. Xiaoyan tidak menemukan jawaban setelah sekian lama. Lagi pula baginya saat ini, selama dia bisa mendapatkan giok esensi api, maka motif Penatua Swan tidak begitu penting. Kalau begitu, aku berterima kasih kepada Penatua Swan, ucap Xiaoyan, menangkupkan tangannya lagi dan mengangguk sedikit sambil tersenyum. Penatua Swan sekali lagi tersenyum ketika mendengar ini. Kilatan berkedip di mata tuanya. Berbagai pemikiran di hati Xiaoyan sebagian besar sudah bisa ditebak olehnya. Mata yang dia gunakan untuk memandang Xiaoyan memiliki kekaguman tambahan. Kata terima kasih yang dikatakan teman muda Yan Xiao ini sebenarnya tidak perlu. Masalah hari ini awalnya karena pavilion awan tersembunyiku tidak menangani semuanya dengan benar. Hal ini mengakibatkan seseorang ingin merebutnya dengan paksa, ucap Penatua Swan. Kata-kata Penatua Swan yang memiliki makna tersembunyi menyebabkan Li Kang yang berdiri di samping menjadi sangat marah. Kemarahan di hatinya akan meledak. Jika Penatua Swan tidak hadir pada saat ini, kemungkinan besar dia Li Kang akan dengan paksa menyerang Xiaoyan, bahkan jika ini adalah pavilion awan tersembunyi. Ekspresi banyak elit Douseng dari faksi lain berubah ketika mereka merasakan niat membunuh liar yang samar-samar muncul dari tubuh Li Kang. Seolah-olah mereka takut menyinggung dewa pembunuh ini. Semuanya membungkuk kepada Penatua Swan dan pergi. Aula di lantai 4 juga menjadi kosong dalam waktu singkat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Li Kang dan Douseng bintang 8 di belakangnya. Tentu saja Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun juga, Li Kang masih di sini. Dia ingin melihat apa yang Li Kang rencanakan. Penatua Swan merasa tidak berdaya di dalam hatinya ketika dia melihat senyuman di sudut mulut Xiaoyan. Matanya dipenuhi rasa jijik saat dia melihat Li Kang. Li Kang biasanya bertingkah seperti anak hedonis dari keluarga kaya. Dia telah menindas orang lain berkali-kali. Namun karena statusnya, Penatua Swan tidak dapat mengatakan apapun. Apalagi kakek Li Kang juga memiliki beberapa kemampuan. Selama mereka berada di kota kuno liar ini, bahkan pavilion awan tersembunyi pun harus memberinya perhatian. Hal ini juga menyebabkan Li Kang tidak takut pada siapapun di dalam hatinya. Bahkan jika dia menghadapi seorang elit Douseng, dia masih akan meremehkan mereka. Namun dia baru saja bertemu Xiaoyan hari ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Suasana hening berlanjut beberapa saat. Saat itulah Penatua Swan mengalihkan pandangannya ke Li Kang. Dia juga tahu, jika Xiaoyan tidak pergi hari ini, kemungkinan besar Li Kang akan terus tinggal di sini. Namun dari raut wajah Xiaoyan, terlihat jelas bahwa dia tidak mempedulikan hal ini. Penatua Swan tidak berdaya. Dia memutar matanya dan ekspresinya menjadi serius. Dia sekali lagi membuka mulut untuk berbicara dengan Li Kang. Anak Li, tindakanmu barusan telah membuat takut semua tamu pavilion awan tersembunyiku. Menurut aturan pavilion awan tersembunyiku, meskipun kamu tidak mengambil tindakan apapun, apa yang telah kamu lakukan sudah menjadi fakta. Oleh karena itu, anak muda Li mohon tinggalkan pavilion awan tersembunyiku. Untuk bulan depan, kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah pun ke pavilion awan tersembunyiku, ucap Penatua Swan. Begitu kata-kata terbuka ini diucapkan, ekspresi Li Kang langsung berubah suram. Pada saat ini seseorang bahkan dapat mendengar suara dia menggertakkan gigi di aula yang sunyi ini. Ini cukup menunjukkan kemarahan di hati Li Kang. Anak Li, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin melanggar peraturan pavilion tersembunyiku, ucap Penatua Swan lagi. Pada saat ini wajah tua Penatua Swan menunjukkan ekspresi dingin dan tegas. Saat dia berbicara, dia juga menggunakan beberapa doki, menyebabkan seluruh aula bergetar. Dengan tambahan doki, kata-kata Penatua Swan langsung melewati pavilion dan masuk ke telinga orang-orang di kota. Seketika orang-orang di kota itu kembali tercengang. Di kota kuno liar ini, siapa yang tidak mengetahui bahwa orang yang dikenal sebagai Tuan Muda Li adalah Li Kang. Saat ini Li Kang justru berani melanggar aturan pavilion tersembunyi. Kemungkinan besar meskipun kakeknya datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hehehe, bajingan ini benar-benar berani. Dia bahkan berani melanggar aturan pavilion awan tersembunyi. Melihat tetua yang berbicara, itu pasti tetua Swan. Hahaha, layani dia dengan benar, ucap seorang tokoh di luar pavilion. His, pelankan suaramu. Jika orang-orang dari keluarga Li mendengarmu, aku khawatir seluruh keluargamu akan menghilang, jawab salah satu tokoh itu. Jelas kejadian di dalam pavilion awan tersembunyi menjadi perbincangan di dunia luar. Bahkan ada beberapa yang tertawa dingin. Tentu saja ada juga orang yang dengan hati-hati mengingatkan orang lain. Bagaimanapun juga, reputasi Li Kang terkenal di kota kuno liar ini. Jika mereka bisa menghindari menyinggung perasaannya,
Tentu saja mereka tidak akan terlalu bosan hingga mencari kematian. Pada saat ini di dalam pavilion awan tersembunyi, Li Kang tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di dunia luar tentang dirinya. Saat ini hanya ada kemarahan yang tak ada habisnya di hatinya. Meski begitu, setelah bergumul beberapa saat di dalam hatinya, dia hanya bisa memimpin pergi meninggalkan pavilion awan tersembunyi. Hehehe, saudara Yan Xiao, sekarang mereka berdua telah pergi. Lelaki tua ini telah memberi mereka hukuman yang pantas. Ketidakbahagiaan di hatimu seharusnya hilang dengan sendirinya kan? Ucap penatua Suan. Saat Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penatua Suan mungkin takut. Dia benar-benar akan membunuh mereka berdua di pavilion ini. Itu hanya masalah kecil. Aku tidak terlalu peduli. Namun jika mereka masih ingin menyinggung perasaanku, aku bukanlah orang yang mudah diintimidasi. Ucap Xiaoyan. Ketika melihat ekspresi kejam di wajah Xiaoyan, ekspresi penatua Suan sedikit berubah. Dia tertawa heroik dan sekali lagi membuka mulut untuk berkata, "Hahaha, tentu saja. Masalah hari ini hanya karena bagaimanapun juga pavilion aman tersembunyiku tetaplah bisnis. Jika terjadi sesuatu, itu tidak akan berdampak baik bagi reputasiku. Namun di luar pavilion awan tersembunyiku, apa yang terjadi pada Li Kang akan bergantung pada keberuntungannya sendiri. Namun saudara Yan Xiao, perlu disebutkan bahwa kakek Li Kang tidak lemah. Dia adalah Dodi elit bintang 6. Kuharap saudara Yan Xiao akan memperhatikannya," ucap penatua Suan. Saat dia mendengar ini, seberkas cahaya melintas di mata Xiaoyan. Pantas saja Li Kang berani bertindak begitu berani. Kekuatan kakeknya telah mencapai tingkat Dodi bintang 6. Namun meskipun demikian, bagi Xiaoyan itu bukanlah apa-apa. Dia telah membunuh 2 Dodi elit bintang 8. Secara alami Dodi bintang 6 bukanlah apa-apa baginya. Namun sehubungan dengan peringatan baik penatua Suan, Xiaoyan tidak mungkin mengabaikannya. Setelah mengucapkan terima kasih, Xiaoyan sekali lagi tertawa pelan dan berkata, "Selama dia tidak datang dan memprovokasiku, aku tidak akan mengganggunya," ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, ekspresi penatua Suan menjadi sedikit terkejut. Dihadapkan dengan Dodi bintang 6, pemuda di depannya sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Penatua Suan benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanian Xiaoyan. Setelah tersenyum dan menenganggukkan kepalanya, penatua Suan tidak mengatakan apapun lagi. Adapun Xiaoyan, dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Jika kakek Li Kang benar-benar ingin menyerangnya, penatua Suan tentu akan mengerti. Keduanya mengobrol lebih lama, namun penatua Suan benar-benar terdiam. Meski dengan kelihayannya, dia masih merasakan gelombang ketidakberdayaan saat menghadapi Xiaoyan. Tidak peduli integrasi cerdik macam apa yang dia gunakan, dia tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi tentang Xiaoyan. Setelah beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya meninggalkan pavilion awan tersembunyi di bawah tatapan aneh penatua Suan. Adapun penatua Suan, sosoknya juga perlahan menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku versi 2 sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episodenya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.